Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 3. Materinya ekonomi makro. Berikut akan saya lampirkan. Dengan nomor NIM 29021 dan dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 3 dengan materinya ekonomi makro. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampunya Bapak Sumardi SE MM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yang pertama esai dan yang kedua pilihan ganda. Dan yang pertama dulu kita esai. Di sini yang pertama jelaskan ruang lingkup analisis makro ekonomi. Setiap cabang ilmu ekonomi pasti memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan. Berikut ruang lingkup ekonomi makro. Pertama, menentukan perekonomian negara, kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut yang menjadi pembahasan. Yang pertama, pengeluaran pemerintah, kedua, pengeluaran perusahaan atau investasi, ketiga, ekspor dan impor, dan keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kebijakan pemerintah, perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Dan soal yang kedua, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Nah, ini yang pertama, ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran, faktor produksi barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Gambar yang tertera di sebelah kanan. Dari gambar pertama ini terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai penggunaan barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Untuk yang kedua ini perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen.
Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelas melalui gambar berikut ini. Ini ada pasar barang dan jasa, rumah tangga produsen, pasar faktor produksi, rumah tangga, balik lagi ya. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, pajak pertambahan nilai, beserta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan kondisi penerimaan yang semakin baik. Pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang ketiga, sektor ekonomi. Perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri-ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri di dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dari dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspor, dan sebaliknya suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Nah, dari gambar 4 ini Anda dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing atau devisa. Dan soal yang ketiga, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadinya kegiatan ekspor dan impor barang. Soal yang keempat, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk kinerja perekonomian dalam perhitungan dan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Nah, sini sudah dijelaskan. Jadi yang pertama pendekatan pengeluaran. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran atau penggunaan di kelompok dalam 6 komponen. Yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, dikurangi dengan penjualan neto barang bekas. Dan sisanya dilakukan rumah tangga selama 1 tahun. Dan yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan, dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah. Tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
Data yang dipakai adalah realisasi APBD. Ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan yang pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. Yang keempat, perubahan inventory. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektor dikurangi komponen pemerintahan akhir lainnya. Dan yang kelima, ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board atau FOB. Dan yang keenam, impor barang dan jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance price. Pendekatan pendapatan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima dan oleh faktor-faktor produksi, yaitu ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Produksi nasional bruto atau PNB adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi atau tenaga kerja dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh Indonesia. Pendapatan nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung atau neto dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implis PDB merupakan rasio antara PDB harga berlaku dengan PDB harga konsumen. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks inflasi PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lainnya. Nah, yang tadi adalah penjelasan untuk esai dan yang kedua penjelasan untuk pilihan ganda. Untuk soal pertamanya pilihan ganda, yang manakah dari yang berikut ini tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Pilihannya ada A. Membayar uang sekolah anak-anak, B. Memberi obat ke apotik, C. Membawa seorang turis makan di restoran, dan D. Membeli barang di luar negeri. Untuk jawaban yang pertama adalah C. Membawa seorang turis makan di restoran. Soal kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? A. Subsidi kepada konsumen, B. Pajak tak langsung, C. Depresiasi, D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Untuk soal kedua, jawabannya adalah B. Pajak tak langsung. Dan yang ketiga, transaksi yang manakah yang dari yang berikut ini nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang pertama, pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. C. Pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. Dan D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 90. Dan jawabannya adalah A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik. Dan pertanyaan keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi A. Konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian. B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan. C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah dan ekspor ke luar negeri. Dan D. Pengeluaran rumah tangga, investasi, perusahaan perbelanjaan pemerintah dan ekspor. Jawabannya adalah C. Dalam soal yang kelima, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. Tenaga kerja modal, sumber daya alam, dan keahlian atau kewirausahaan.
B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, dan C. Sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, dan D. Pengeluaran pemerintah impor bersih, tenaga kerja, modal dan sumber daya alam. Jawabannya adalah B. Soal ke-6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0, Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam ekonomi? Itu A 100, B 200, C 300, D 400, dan jawabannya B 200. Apabila soal ke-7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga A tidak akan melakukan konsumsi, B bekerja sendiri untuk membiayai hidup, C mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya, dan D membeli barang-barang impor. Jawabannya adalah C, mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Dan yang ke-8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Yang A, pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya. B, pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya. C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Dan D, pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan investasi. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produksi nasional bruto Indonesia. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi, gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing, ekspor minyak di Indonesia ke Jepang, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Jawabannya adalah B. Dan soal yang terakhir, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumen rumah tangga. B. Mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Dan C. Mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat. Dan D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jawabannya adalah D. Dan berikut adalah presentasi ujian akhir semester 3 materi ekonomi makro. Bila ada kata-kata yang salah atau perbuatan, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.